Kasih Pak Handi. Sukihontu, semoga berbahagia, selamat malam. Ya, namo buddhaya. Gimana, sudah hafal belum nama-nama cetasika? Dari 52 yang udah hafal berapa? Kemarin kita sudah menganalisis masing-masing cetasika. Ya, jadi dari 52 cetasika kita sudah mempelajari tentang karakteristiknya, fungsinya, ya, manifestasinya, dan sebab terdekatnya. Cetasika itu ada berapa sih? 52 kan ya. Kita bagi jadi 3 kelompok besar. Nah, hari ini kita akan mempelajari gabungannya. Jadi sintesisnya. Jadi bagaimana cetasika dan cita itu bersintesis. Nah, ada 2 metode yang kita kenal, yaitu metode Sanggaha dan metode Sampayoga. Nah, ini. Jadi ada Sampayogana dan Sanggahanaya. Nah, Sampayoga ini disebut juga sebagai metode asosiasi. Ya, kalau misalnya dari metode asosiasi itu berarti kita lihatnya itu dari cetasikanya. Misalkan Witaka. Nah, Witaka itu dia bisa bergabung ke cita yang mana aja. Jadi sudut pandangnya itu dari cetasikanya. Itu yang Sampayoga atau metode asosiasi. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Oke. Kemudian metode sintesis yang kedua yaitu Sanggaha. Sanggaha ini adalah metode kombinasi. Ya, jadi ada 2 metode sintesis yaitu asosiasi dan kombinasi. Nah, yang kombinasi kita melihatnya dari sudut pandang cita. Misalkan loba mula cita yang pertama, ya, Somanasa Sahagata, Ditigata Sampayuta, Asangkarika. Nah, cetasika apa saja yang bisa bergabung di cita tersebut? Ya, jadi begitu bedanya ya. Oke, kalau Sampayoga kita dari satu cetasika ini bisa muncul di cita mana saja, itu yang Sampayoga. Kalau yang Sanggaha di satu cita itu cetasika apa saja yang bisa bergabung. Oke? Nah, hari ini kita belajar yang Sampayoga. Sebelum kita ke Sampayoga, sangat penting kita mengulang kembali tentang pengelompokan cita atau kesadaran. Ini banyak permen di sini, bukan permen sih. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah tingkatan cita, ya. Ini tingkatan cita. Jadi, maaf ya kalau saya pakai merah ya. Ini yang di atas ini adalah kelompok akusala cita, ya. Kelompok akusala cita. Akusala cita itu ada apa aja? Loba, mula, cita, dosa, mula, cita, dan moha, mula, cita. Ya, 8 ini mencerminkan masing-masing dari loba mula cita. Loba mula cita kan ada 8, oke? Kemudian ini yang dosa mula cita kan ada 2, ya. Moha mula cita ada 2, oke. Kemudian kelompok yang kedua ini adalah ahetuka, ya. Ini yang akusala. Ini yang ahetuka. Nah, masih ingat citanya ahetuka? Ini apa? Kelompok apa? Akusala wipaka. Ya kan? Akusala wipaka. Ini yang kusala wipaka. Oke, ini yang ya ahetuka kiriya. Oke. Nah, nama-nama citanya masih ingat Kak? Ini apa? Yang pertama apa? Dari ahetuka yang pertama itu apa? Saya kesini aja ya. Upeka sahagata caku winyana. Terus? Upeka sahagata sota winyana. Terus? Sahagata gana winyana. Oke, terus winyana. Oke, terus upeka sahagata jiwa, ya, jiwa winyana. Terus duka sahagata kaya winyana, ya. Yang ini
nanti ada Sampaticana dan Santirana, ya kan? Yang di kusala ada nggak? Sakuwinyana ada, Sotawinyana ada, Ganawinyana ada, Jiwawinyana dan Kayawinyana. Kayawinyananya pakai suka, ya. Ini pakai duka. Oke. Kemudian ini adalah kelompok ahetukanya. Kemudian yang ini berarti ini kelompok apa? Dari sini ke atas citanya disebut sebagai cita yang apa? Ya, dari ahetuka sama akusala ini kelompok cita yang tidak indah, ya. Ini adalah kelompok cita yang tidak indah. Kemudian di bawah ini berarti yang indah, ya. Ini yang asobana, ini yang sobana. Nah, yang sobana yang pertama ini apa? Kelompok apa? Ini adalah kelompok kama sobana, ya. Kama sobana atau kama wacara sobana, boleh, ya. Terdiri dari apa? Kelompok pertamanya maha kusala, terus maha wipaka, maha kiriya, ya. Nama citanya sama kan, ya? Oke. Terus ini kelompok seterusnya rupa wacara cita, ya. Rupa wacara cita. Kelompok subkelompok pertamanya rupa kusala jana, ya kan? Terus rupa wipaka jana dan rupa kiriya jana. Oke. Terus ini yang di bawahnya lagi arupa wacara, ya. Ini adalah arupa wacara. Arupa wacara sama kan? Arupa wacara kusala jana cita, ya kan? Arupa wacara wipaka jana cita dan arupa wacara kiriya jana cita, kan gitu, ya. Oke, kemudian kelompok selanjutnya ini adalah yang lokutara. Nah, lokutara itu kan bisa yang tanpa jana dan yang dengan jana, ya kan? Masih ingat ya? Nah, untuk yang lokutara 4 ini kan yang 4 maga dan 4 pala. Nah, kalau misalnya kita mau bagi jadi yang jana, ya, yang berdasarkan jana, berarti kan masing-masing, misalnya ini Sotapati maga cita itu kan ada 5 jana, ya. Sotapati ini Sakadagami maga cita juga ada 5 jana. Oke. Kemudian Anagami maga cita juga ada masing-masing 5 jana kan, ya. Dan ini yang Arahata maga cita juga ada 5, ya. Yang palangnya kan sama. Oke. Jadi sebenarnya nanti kalau yang perjana ini yang maganya ada 20, yang palangnya juga ada 20, kan begitu kan? Jadi kalau misalnya dari sini sampai sini kan 89, ya. Tapi kalau sini gabung yang sini berarti yang 121. Begitu. Oke? Oke, nah sekarang kalau sudah tahu tingkatan citanya, nah ini ada satu istilah yang harus kita tahu dulu. Untuk yang di ahetuka cita, ya, ada kesadaran mata, ya kan? Untuk yang kusala dan akusala kan, ya, akusala wipaka dan kusala wipaka. Cakuwinyana adalah kesadaran mata, sotawinyana kesadaran telinga, ganawinyana kesadaran hidung, jiwawinyana kayawinyana kesadaran tubuh. Ini ada 5, ini ada 5. Jadi ada istilah yang kita sebut sebagai dwi panca winyana, ya. Dwi panca winyana. Ini kalau diterjemahkan di buku adalah sepasang kesadaran panca indera. Jadi kalau misalnya nanti saya menyebut sepasang kesadaran panca indera atau dwi panca winyana, itu artinya adalah 10 ini.
Jelas ya. Kan panca indera mata, telinga, hidung, lidah dan kulit ya. Tapi di sini tubuh kan. Jadi kesadaran panca inderanya ada masing-masing ada 5 kan. Makanya 10 sepasang ini berarti 2, 5 kesadaran, tapi kan jelek ya. Jadi diterjemahkan sebagai sepasang kesadaran panca indera. Oke? Jadi di pancawinyana udah tahu ya, yang ini ya. Sip. Oke, nah sekarang kita ke metode asosiasi atau sampayoga ya. Tadi mungkin banyak yang belum hadir ya. Jadi hari ini kita mempelajari tentang sintesis. Jadi kita mau menggabungkan cita dengan cetasika ya. Ada 2 cara, yaitu dengan cara sampayoga atau asosiasi, dan satunya lagi yaitu dengan cara sanggaha atau kombinasi ya. Nah, sampayoga asosiasi itu kita lihat dari sudut pandang cetasikanya. Misalkan cetasika wicara, nah dia bisa muncul di cita yang mana saja gitu ya. Tapi kalau yang sanggaha itu cita misalnya domanasa sahagata, patiga sampayuta asangkarika. Nah, cita ini dia bisa menerima atau bergabung dengan cetasika yang apa aja. Ya, jadi sudut pandangnya yang berbeda. Oke. Hari ini kita belajar yang sampayoga. Oke, ini saya. Nah, sebelumnya kita lihat ini adalah ini sama. Oke. Ya, sama. Ini adalah mewakili cita, oke, tingkatan cita. Nah, daerah sini itu berarti daerahnya siapa tadi? Iya, kesadaran panca indera kan? Ini kan ahetuka kan ya? Nah, ini yang sepasang 5 ini yang kita sebut sebagai dwi panca winyana ya. Angka-angka ini ya, angka-angka yang ada di dalam ini adalah angka di mana cetasikanya itu bisa bergabung di situ. Gitu, oke. Nah, kalau di sini kan angkanya 7 ya. Jadi hanya ada 7 cetasika yang bisa bergabung di dwi panca winyana. Jelas ya? Oke. Sekarang kita akan ini. Ini adalah prinsipnya. Yang panah yang tipis adalah sampayoga atau asosiasi, yang panahnya tebal adalah yang kombinasi atau sanggaha. Nah, hari ini kita lihat yang tipis dulu. Kita tahu bahwa cetasika dibagi menjadi 3 kelompok besar, ya kan? Yang kelompok pertama apa? Anya samana cetasika atau faktor mental umum atau netral ya. Kalau di buku pakainya netral, oke? Nah, anya samana cetasika ini dia bisa muncul di cita yang kelompok mana saja. Kita lihat panah ini, dia bisa muncul di akusala cita, bisa di ahetuka cita, bisa di sobana cita. Oke? Jadi begitu cara baca bagan ini, skema ini ya. Bagaimana yang kelompok kedua apa? Akusala cetasika ya. Akusala cetasika itu panahnya cuma 1 kan, ke sini kan? Enggak ke sini kan? Berarti akusala cetasika hanya bisa muncul di akusala cita. Gitu ya. Kemudian yang kelompok ketiga sobana cetasika. Nah, sobana cetasika panah yang tipisnya cuma 1 kan? Ya, berarti dia cuma bisa muncul di sobana cita. Oke, ya. Jadi yang bisa kemana-mana ini adalah si anya samana. Ya, anya samana kita bagi jadi berapa kelompok? 2, apa saja? Saba, cita, sadarana atau faktor mental yang universal. Ada berapa? 7 ya. Jadi di semua cita itu pasti ada 7 ini. Benar kan? Ya, kan dia universal. Jadi di semua tingkatan cita, di semua bulatan ini itu pasti ada 7 ini. 7 yang ini udah pasti. Ya. Kemudian sub kelompok yang kedua pakinaka. Pakinaka ada 6. Oke. Sabacita sadarana apa aja? Pasa,
Vedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwitindriya, Manasikara. Oke. Itu pakai ngintip apa enggak sih? Pakai nyontek enggak? Udah enggak lah ya, udah hafal. Nah ini yang Sabha Citta Sadarana. Nah kalau yang ini udah merem aja, karena dia kan sudah pasti ada di semua cita kan? Ya sudah. Jadi untuk sampayoganya sudah pasti dia muncul di semua cita. Mau yang muncul adalah rupa kusala jana yang pertama, mau yang muncul adalah arahata magga cita, ya itu 7 ini pasti ada. Ya karena 7 ini adalah pendukung atau fondasi untuk cita mengenali objeknya dengan baik. Gitu ya. Jadi makanya harus ada. Oke? Berarti ini sudah tidak usah dilihat. Enak ya? Gampang ya, 7 loh lumayan, ya kan? Oke, nah sekarang berarti yang harus kita lihat adalah yang pakinaka. Masih ingat gak pakinaka artinya? Sesekali dia muncul di sana, sesekali dia muncul di sini ya. Nah sebenarnya sesekali itu maksudnya ada cita yang dimana dia bisa muncul, ada cita yang dimana dia tidak muncul gitu loh ya. Oke, kita lihat Witaka. Masih ingat Witaka itu karakteristiknya atau fungsinya apa? Menempelkan cita dan cetasika yang muncul bersamanya ke objek. Jadi dia yang membawa cita dan cetasika yang bersama dia menuju ke si raja itu kan? Ingat gak? Ya, jadi orang yang mau ke raja dia yang bawa kan? Ayo sini bawa ke raja, gitu kan? Oke. Nah. Witaka dia bisa muncul di 55 cita ya. Witaka itu termasuk apa juga? Termasuk faktor jana ya. Karena witaka termasuk faktor jana berarti kita harus melihat yang 121. Ya, tidak bisa melihat yang 89. Jelas ya? Termasuk yang lokutara jana ya, kita harus lihat. Enggak pakai ngintip dulu. Tadi bisa muncul di 55 cita ya. Oke, Witaka tidak bisa muncul di mana? Yang di sini tadi udah pasti enggak kan ya? Ya kan? Di Dwi Pancawinyana tadi ada berapa? 7 kan? Ayo balik lagi deh. Tadi di Dwi Pancawinyana ada berapa angkanya? 7 ya. Berarti 7 ini apa? 7 ini apa? Sudah pasti Sabha, Citta, Sadarana, benar gak? Pasa, Vedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwitindriya, Manasikara. 7 ini kan ada di semua cita, ya. Jadi di Dwi Pancawinyana itu hanya ada 7 itu. Oke, jadi nggak usah lihat yang lain-lain lagi, ya. Sudah pasti ada yang ada 7 ini, 7 yang Sabha, Citta, Sadarana aja atau faktor mental yang universal, ya. Jadi berarti Witaka ada nggak di sini? Witaka. Witaka kan pakinaka kan, bukan Sabha, Citta, Sadarana kan? Jadi Witaka ada di sini? Sudah pasti nggak ada, ya. Jadi berarti Witaka itu dia tidak ada di Dwi Pancawinyana, ya. Ini Witaka. Witaka dia tidak ada, ini yang minus ya. Dia tidak ada di Dwi Pancawinyana, ya kan? Oke, terus masih ingat Witaka itu adalah faktor jana, ya. Witaka itu ada di jana berapa? Jana 1. Jana 2 ada enggak? Enggak ada. Jana 3? Enggak ada. 4? Enggak ada. 5? Enggak ada kan? Berarti dia tidak ada di jana 1, jana 2, jana 3 dan jana 5 ya. Tadi ini ada 10 ya. Ini 10. Oke. Jana ya 1 ada. 2 sampai 2, 3, 4. 4-nya hilang. Ternyata saya pantang 4. Enggak, bercanda. Nanti ada yang marah. Oke. Tadi Dwi Pancawinyana, ya saya singkat aja ya. Itu ada 10 kan berarti kan ya. Oke. Nah,
Jana 2 ada berapa sih? Di sini kita lihat yuk. Jana 2 ada di mana aja? Di kelompok ini ada? Nggak ada. Ini ada kesadaran jana di sini? Nggak ada. Baru mulai dari sini kan ya? Oke. Di rupa wacara cita, jana kedua yang mana nih? Ini kan? Ini jana kedua kan? Ini 2 kan? Di arupa ada nggak? Nggak ada. Oke. Nah, terus di mana lagi? Di maga, ya kan? Pala kan? Masing-masing kan, sotapati, magacita ada 1 ya. Yang sakadagami ada 1, anagami ada 1, arahata ada 1 ya. Makanya yang di sini kita kali 4. Oke. Yang di sini yang di pala kita kali 4. Oke. Berarti untuk jana 2 sendiri ada berapa? Di sini ada berapa berarti? Di sini ada 8 kan? Ini 4, ini 4 berarti 8 ya. Ngerti ya? Dari mana 4-nya? Kurang ngerti. Oke. Sotapati magacita jana kedua ada berapa? Sotapati magacita yang jana kedua ada berapa? 1, ya kan? Sakadagami magacita yang jana kedua ada 1 juga. Anagami magacita yang jana 2 1 juga. Arahata magacita yang jana 2 1 juga. Palanya sama kan? Berarti palanya juga 4. 4 tambah 4, 8. Kan begitu kan? Berarti yang di sini kan 8. Oke. Terus tadi di sini 3. Berarti jana 2 semuanya ada 11 ya. Ada 11. Nah, 11 ini kan berarti 3 yang di lokiya cita. Ini kan lokiya cita kan? Waktu itu saya udah pernah kasih tahu ya. Lokiya cita, kalau ini kan lokutara. Lokiya itu artinya duniawi, kesadaran duniawi ya. Kalau ini kan adi duniawi, oke. Jadi 3 ini adalah kesadaran jana duniawi ya. Sedangkan yang 8 ini adalah kesadaran jana adi duniawi. Jelas ya? Oke. Ingat, di sini sampai sini itu adalah kesadaran duniawi, lokiya cita ada 81 ya. Lokutara hanya ada 8 atau ini 40 gitu hitungannya. Oke. Nah, sekarang jana 3 sama dong hitungannya. Ya kan? Jana 3 di sini kan? 3. Yang di sini juga sama kan? Kali 4 kan? Ya, berarti sama ya, 11 ya. Oke, jana 4 sama kan? 11 kan? Jana 5. Nah, jana 5 ada di sini. Ada di sini, ada di sini, terus di mana lagi? Di sini semua adalah jana 5 ya. Arupa wacara jana semuanya setara dengan jana 5 karena faktor jananya hanya UPK dan ekagata. Oke. Jadi ini semua adalah jana 5 semua. 5 ya. Ini 5 biar nggak bingung ya. Nah, berarti totalnya berapa? 11 tambah 12 ya. Jadi 23 ya. 23. Jadi totalnya berapa? 66. 66 yang tidak ada witaka ya. Berarti yang ada witaka tinggal ngambil 121 kurang 66. Jadi ada di 55. Oke. Gitu. Gampang kan? Yang lain hitung sendiri. Ya, canda. Ya, jadi itu cara untuk mengetahuinya. Nah, sekarang gampang lah ya kalau hitung-hitungan kan tahu. Berarti kalau begitu di cita mahakusala ada witaka enggak? Mahakusala ada witaka enggak berarti? Ada dong. Yang enggak ada kan cuma di sini sama yang ini kan? Yang enggak ada kan? Udah bisa membayangkan kan? Ya. Yang enggak ada kan ini tadi yang enggak ada. Berarti di sini ada enggak? Ada, ya. Di loba mula ada enggak? Loba mula.
Witaka? Ada, ya. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, ya. Yang enggak ada kan tadi cuman Dwi Pancawinyana, yang ini sama yang jana 2 sampai 5, ya. Yang di sini juga 2 sampai 5. Yang di sini yang jana satunya ada enggak Witaka? Ada. Oke, begitu loh ya. Tapi itu tabel yang saya kirim ke grup itu udah plot satu persatu tuh Pak Pranoto udah bikin ya dulu ya. Pak Pranoto atau Dr. Heri saya lupa. Ya pokoknya begitu. Teman-teman yang udah bikin. Oke. Nah, sekarang alasannya kenapa Witaka tidak muncul di Dwi Pancawinyana. Oke. Kita tahu bahwa tadi Witaka yang membawa cita untuk menempel, cita dan cetasika yang lain untuk menempel ke objeknya kan. Nah, untuk Dwi Pancawinyana, benturan antara objek dengan kesadaran dan landasannya itu sudah cukup kuat. Jadi tidak memerlukan Witaka lagi. Gitu. Jadi kesadarannya itu menempel ke objeknya itu sudah kuat ya karena benturannya. Jadi dia tidak memerlukan Witaka. Makanya Witaka nggak muncul di sini. Gitu. Oke. Nah, terus kenapa di jana 2 sampai 5 itu tidak ada Witaka? Waktu belajar di Rupa Wacara kan sudah dijelaskan ya. Karena Witaka itu masih dianggap kasar kan. Karena untuk pencapaian ke jana yang lebih tinggi itu kan mau makin melembutkan batin kan ya. Jadi Witaka itu kan masih ada pergerakan. Jadi dianggap kasar ya. Jadi itu yang sengaja ditinggalkan ya. Kenapa ini bisa meninggalkan, kenapa jana 2 sampai 5 bisa meninggalkan Witaka? Padahal kita tahu bahwa dia yang membawa cita dan cetasika menempel ke objek ya. Karena sudah akrab, ingat gak ya? Jadi yang orang yang mau ketemu raja tadinya dia belum kenal, kan dia perlu orang lain yang kenal raja kan? Misalnya si B sampai Z dia mau ketemu raja ya. Dia tahu si A kenal raja, dia minta tolong si A kan buat bawa ke raja. A-nya itu sebagai Witaka, B sampai Z-nya itu adalah cita dan cetasika yang lain ya. Raja adalah objeknya. Nah, karena sudah sering-sering dibawa ya, misalnya jana satunya sudah matang, udah sering dibawa, akhirnya si B sampai Z lama-lama kenal raja kan, udah nggak perlu si A lagi kan. Jadi A-nya disingkirkan gitu. Ini adalah apa? Kacang lupa akan kulitnya. Nah, gitu. Gitu ya ceritanya ya. Itu jadi mengapa jana 2 sampai 5 enggak ada Witaka itu seperti itu karena dhamma yang lain itu sudah akrab dengan objeknya. Jadi dan Witaka itu dianggap kasar, masih kasar. Jadi dia mau membatinnya makin halus, jadi yang kasar dia tinggalkan. Gitu. Oke ya. Itu alasannya. Witaka oke jelas ya. Nah, faktor mental yang kedua apa? Bicara. Oke, bicara. Lebih enak saya menerangkan di sini apa di sini? Hah? Terserah sih. Kalau mau di sini juga boleh. Oke, yang kedua wicara. Nah, wicara sebenarnya gampang. Wicara itu tadi kan yang ada Witaka kan 55 ya. Oke. Berarti kalau yang ada wicara jana 2 masih ada? Ada ya. Jana 3? Gak ada ya, gak ada. Berarti tinggal plus yang jana 2 aja. Jana 2 ada berapa? 11. Jadi dari 55 kita tinggal tambah yang jana 2 11. Jadi wicara itu bisa muncul di 66 cita. Bingung? Lihat ini, lihat nih. Nih, bicara. Penempelan terus-menerus ya. Wicara dia bisa muncul di 66 cita ya. Nah, kita lihat dulu. Dari 121 cita, wicara ini dia tidak muncul di mana sih? Dia tidak muncul sudah pasti di Dwi Pancawinyana ya. Yang 7 tadi ini loh. Oke. Yang 7 ini kali ya. Yang ini kan dia tidak ada, kan cuma ada Sabacita Sadarana kan, berarti bicara nggak ada ya di sini ya, yang 7 ini. Nah berarti sudah kurangi, kok 7 sih 10 ya, jadi 10 ini dia tidak ada. Jadi di kelompok Ahetuka,
Dia tidak ada di 10 dwi panca winyana. Sedangkan kita tahu bahwa wicara juga adalah faktor jana, ya. Dia adalah faktor jana dan hanya ada di jana ke 1 dan 2. Di jana 3 ada nggak wicara? Sudah nggak ada, ya. Oke, makanya dia tidak ada di jana 3, 4 dan 5, ya. Hanya ada di jana 1 dan 2. Oke. Nah, ini adalah total total cita yang ada wicaranya. Oke. Sinilah kita ulang di sini hitungannya. Tadi sebenarnya hitungannya sama. Ini kalau misalnya kita ganti wicara, ya. Sekarang wicara ya. Oke. Wicara itu tidak ada di dwi pancawinyana, ya kan? Udah 10 ya. Oke. Kemudian wicara ada nggak di jana 2? Ada, berarti ini hapus ya. Ini hapus kan? Oke. Ada nggak di jana 3? Nggak ada. Ada di jana 4? Nggak ada. Jana 5? Nggak ada. Berarti yang dia tidak ada adalah 55, ya kan? Berarti yang ada adalah ini dikurangi 55 kan? Ini dikurangi 55, jadi yang dia ada adalah 66. Ini yang ada wicaranya. Ini ada plus, ini yang minus. Gitu. Oke? Jadi dengan melihat yang di sini pasti sekarang kita bisa tahu di sini ada nggak wicara? Ada, ya. Di sini ada juga, ya. Di sini nggak ada, ya. Di sini semua ada. Di sini nggak ada, ya. Di sini nggak ada. Yang ini, ya ini kalau misalnya yang tanpa jana ada, ya. Tapi kalau yang dengan jana, ya. Tapi kita harus yang lihat yang dengan jana, ya. Dengan jana berarti di sini dan sini ada, yang 3 terakhir ini kan tidak ada. Oke? Begitu caranya, ya. Alasannya ya sama, ya. Wicara itu kan kalau tadi untuk dwi pancawinyana karena benturannya udah kuat, dia vitaka dia tidak perlu, jadi wicaranya juga sudah tidak butuh, ya. Kemudian kita tahu bahwa untuk jana 3, 4, 5 untuk mencapai ke jana ketiga, ya, itu dianggap wicaranya masih kasar, jadi lama-lama juga ditinggalkan, gitu ya. Oke. Sekarang faktor mental Vinaka yang ketiga apa? Adimokkha. Masih ingat adimokkha apa? Yang ya terjemahannya keputusannya, karakteristiknya adalah fungsinya adalah tidak meraba-raba, ya. Jadi udah kokoh gitu ya, kebulatan tekad gitu manifestasinya. Nah, yang namanya sesuatu yang ada keputusan berarti dia tidak bisa muncul di mana? Adimokkha ya, atau keputusan. Oke. Cita yang tidak ada keputusan siapa? Wici, Kica, Sampa, Yuta, ya. Berarti dia di Mohamula Cita itu dia tidak ada di Wici, Kica, ya. Wici, Kica. Oke, Wici, Kica yang mana? Iya, tahu yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Yang satu apa yang kedua? Yang ke satu di sini ya, Wicikica. Jadi adimokkha itu nggak ada di sini. Oke, selain itu nggak ada lagi di mana? Di sini ada nggak? Ada, ya. Yang nggak ada lagi di yang ini. Ini udah pasti kan? Orang dia cuma ada sabacita sadarana, ya. Berarti adimokkha juga dia nggak ada, ya. Jadi adimokkha itu tidak ada di Mohamula Cita yang Wicikica dan Dwi Panca Winyana. Berarti yang tidak ada di berapa? Ini 1, ini 10, jadi yang minus adalah 11, ya. Nah, kita boleh lihat yang dari 89 atau 121, terserah. Berarti yang ada adalah 78 atau
110. Gitu. Gampang kan? Ingat aja yang tidak ada itu di mana gitu ya. Kenapa tidak ada adimoka di Dwi Pancawinyana? Karena adimoka itu hanya ada di kesadaran yang kokoh ya, yang kuat ya. Kalau Dwi Pancawinyana dianggap masih merupakan kesadaran yang lemah, makanya tidak ada adimoka. Oke, kalau wicikicca sudah pasti ya, karena dia ragu terus kan, dia tidak bisa mengambil objek apapun. Nah, kalau wicikicca, kalau adimoka itu kan dia punya keputusan untuk mengambil objek ya. Kalau kita ragu berarti kan kita tidak bisa mengambil objek. Makanya di wicikicca sampayutta citta itu tidak ada adimoka. Gitu alasannya. Oke. Gampang ya? Gampang lah. Gampang. Oke. Minggu depan baru. Oke, sekarang kita ke yang seterusnya. Siapa? Wirya. Wirya apa sih? Energi. Ini kok kayaknya wiryanya ini ya. Awirya nih kayaknya nih. Oh, saya tahu belum makan. Ya. Wirya. Semangat, energi ya. Oke, nah wirya juga kita lihat yang minusnya dulu ya. Yang minus itu kita ada sebutan disebut sebagai awirya citta ya. Awirya citta adalah kesadaran yang tidak, kan tidak ya. Ini tidak. Kesadaran yang tidak memiliki wirya atau energi. Oke. Nah, awirya citta yang mana saja kita lihat. Yang udah pasti apa? Yang merem aja udah tahu, yaitu Dwi Pancawinyana ya, sudah pasti ya. Dwi Pancawinyana enggak ada. Itu enggak ada 10 ya. Kemudian ternyata kalau di ahetuka citta ya, teman-temannya ini yang 2 ini sama yang 3 ini ya, sama yang 1 ini itu semuanya awirya. Oke, ini. Jadi ini awirya. Ini juga ini awirya ya. Jadi lebih enaknya untuk awirya citta kita langsung aja dari kelompok ahetuka citta. Ahetuka citta ada berapa citanya? Ahetuka citta semuanya ada 18 kan? Ini kan yang kusala wipaka 7, kusala wipaka ahetuka 8, ahetuka kiriya 3, total kan 18. Dari 18 itu ada 16-nya yang awirya citta, yang enggak ada. Oke, hanya itu aja. Selebihnya ada. Gitu ya. Berarti dari ahetuka citta yang ada wirya itu hanya ini. Hanya 2 yang terakhir. Hanya 2 yang ini ya, hanya ini aja yang ada wiryanya. Oke. Yang lainnya enggak awirya citta. Kenapa? Karena kalau di kitab itu cuma menyebutkan bahwa karena ini adalah kesadaran yang lemah dan pasif gitu loh. Jadi dianggap tidak ada wiryanya gitu. Kalau di sini ini kan wiryanya ini apa? Nama citanya apa? Upeka sagata apa? Yang ini. Mano dwara wajana. Panca ini yang ini loh Pak. Kalau Pak Richard, kalau panca yang pertama ya. Kalau yang ini adalah mano dwara wajana ya. Mano dwara wajana itu yang mengarahkan ke pintu batin, itu punya fungsi yang lain, itu sebagai yang memutuskan juga atau wotabana ya. Karena dia harus memutuskan, dia memerlukan energi gitu ya. Nanti di bab 3 kita sedikit menyinggung ya. Kemudian yang terakhir ini apa? Somanasa sahagata hasitu pada cita. Apa itu hasitu pada? Yang
memproduksi senyuman pada arahat, ya kan? Atau Buddha atau Paseka Buddha. Senyum perlu energi enggak? Coba kalau lapar bisa senyum enggak? Terpaksa. Ya, jadi itu ya. Jadi karena senyum perlu energi, jadi wirya juga ada di sini. Oke. Yang lainnya karena dianggap kesadarannya lemah, jadi ya wirya gitu, ya. Oke, ini untuk wirya. Ya. Gampang lah. Adimoka tadi nggak ada di mana? Coba diulang dikit. Wicikica dan Dwi Pancawinyana. Oke. Kalau Witaka tadi nggak ada di mana? Dwi Pancawinyana, Jana 2 sampai 5, kan begitu ya. Kalau Wedana nggak ada di mana? Wedana nggak ada di mana? Wedana loh, Wedana. Ayo, Wedana itu termasuk apa? Wedana kelompok yang mana? Sabha, Cita, Sadarana. Ada nggak di Cita yang dia nggak ada? Semua ada Wedana, semua Cita pasti ada Wedana. Karena Wedana adalah kelompok universal, ya. Oke? Nah, sekarang ke Pakinaka yang lain. Setelah wirya apa? Piti. Oke, piti itu apa? Piti apa? Gembira, ya. Piti. Nah, karena gembira berarti si piti ini dia bisa nggak di cita yang perasaannya tidak gembira? Nggak bisa, ya. Oke, berarti kita cari piti hanya bisa di perasaan yang gembira. Kita yang minusnya dulu ya. Di loba mula cita, perasaannya apa aja sih wedananya? Somanasa. Somanasa ada berapa? 4. 4-nya yang mana? 4 yang pertama kan? Ya, ini somanasa, ya kan? Oke, yang ini UPK, ini UPK. UPK. Oke, berarti di kelompok ini katanya tadi piti itu hanya bisa bergabung dengan cita yang ada rasa gembiranya kan ya. Somanasa itu kan gembira dan somanasanya itu adalah kama somanasa ya. Kama itu berarti yang masih berhubungan dengan indriawi ya, indrawi. Oke. Berarti yang kelompok yang kita lihat adalah yang di sini. Yang indrawi kan? Ini kan termasuk indrawi. Ada berapa sih cita kesadaran lingkup indrawi? Kesadaran lingkup indrawi ada berapa totalnya? 54 ya. Kesadaran lingkup indrawi, kesadaran yang biasanya muncul di alam lingkup indrawi. Alam lingkup indrawi adalah 11 alam kehidupan ya. Yang mana aja? Akusala, ahetuka dan kama sobana ya. Ini semua adalah 54 kesadaran lingkup indrawi atau kama wacara cita. Jelas ya? Nah, sekarang piti untuk di kama wacara cita ya, dia bisa muncul dengan yang ada somanasanya. Ya, jadi disebut sebagai kama somanasa cita ya. Kesadaran di lingkup indrawi yang berasosiasi dengan perasaan somanasa, bahagia, sukacita, oke? Nah, ini tadi di loba mula ada 4, ya. Kita hitung yang ada deh kalau gitu, 4. Loba 4. Terus, sini ada nggak? Nggak ada, ya. Apa perasaan yang di sini? Domanasa, ya, marah-marah. Yang di sini UPK. Jadi ada enggak? Enggak ada. Sini? Yang ini yang di akusala wipaka? Akusala wipaka. Akusala wipaka belum dong, Pak. Ini kan UPK, yang ini duka kan? Terus ini UPK lagi kan? Nah, berarti enggak ada. Terus yang di kusala ahetuka wipaka? Suka enggak termasuk?
Suka, nah untuk piti, suka yang dari pintu tubuh tidak termasuk. Dia murni yang dari pintu batin, gitu ya. Jadi ini enggak ikut. Tapi di sini ada enggak yang somanasa? Ada apa? Somanasa santirana. Di sini kan? Somanasa santirana, ya. Di sini yang dua dari yang terakhir. Oh enggak, ini UPK. Ini UPK, ya. Ini somanasa. Di buku yang lain memang beda, tapi udah dicek di Abhidhamma Sanggaha, somanasa dulu baru UPK. Ya, jadi adalah somanasa santirana, ini UPK santirana. Berarti ada satu ya di ahetuka ya. Ahetuka, ahetuka sini satu. Kemudian ada lagi nggak di ahetuka kiriya? Di mana? Yang terakhir kan, somanasa hasitu pada, berarti di ahetuka dia ada dua. Oke. Kama sobana, kama wacara sobana cita. Yang somanasa ada berapa? Di mahakusala 4, maha wipaka 4, maha kiriya 4. Jadi setengahnya ya. Dari 24, 12 ya. Sobana cita ada 12. Oke. Kemudian piti juga adalah merupakan faktor jana. Faktor jana apa aja sih? Jangan lupa. Coba ulang. Faktor jana apa? Pitaka, wicara, piti, suka, ekagata, ya. Nah, piti termasuk ke faktor jana. Sebagai faktor jana, piti itu ada di jana yang berapa aja? 1, 2, dan 3, ya. 4 dan 5 dia nggak ada, ya. Jadi jana 1, tadi jana 1 ada berapa? Sini 3, di sini 8, berarti 11. Jana 2, 11. Jana 3, jana 4 nggak ada, ya. Jadi total berapa? 11, 51. Jadi di 51 cita ini yang ada pitinya, ya. Yang nggak ada piti ya tinggal dikurangi aja. Gitu, oke? Ya, jadi karena piti karakteristiknya adalah menyegarkan ya dan mengembirakan batin ya serta tubuh juga ya jasmani, makanya dia hanya muncul di cita yang memang wedananya somanasa ya, terutama untuk yang di kama wacara cita. Oke. Kalau yang di jana cita dia tidak bisa muncul di jana 4, walaupun jana 4 itu kan sebenarnya wedananya apa? Suka kan? Kan suka, ada suka kan ya, suka dan ekagata kan di jana 4 kan. Nah, suka yang di jana itu sebenarnya sama dengan somanasa ya. Tapi karena piti sebagai faktor jana ya, saat di jana ketiga seseorang mau mencapai jana keempat, piti itu justru yang dihilangkan karena masih dianggap kasar. Dia kan mau makin lembut ya. Dengan demikian makanya piti tidak ada di jana 4. Apalagi jana 5. Ya, jana 5 kan apa? UPK. Jelas ya? Itu piti. Oke. Terus apa lagi? Terakhir canda. Canda. Hasrat untuk melakukan sesuatu, ya kan? Oke. Nah, kalau hasrat canda, ingat saja canda itu tidak ada di ya, yang minus canda ya, itu tidak ada di moha mula cita ya, dan semua ahetuka cita. Ahetuka ada berapa? 18. Ya, jadi dia ada 20 cita dari 89 atau 121 cita, hanya ada 20 yang tidak ada candanya. Yaitu ahetuka cita dan moha mula cita, ya. Alasannya ya hanya karena moha mula cita dan ahetuka cita itu memang tidak ada hasrat untuk melakukan sesuatu gitu. Oke. Nah, memang mau nggak mau
kita harus hafal sedikit ya. Jadi terserah mau menghafal yang ada atau yang enggak ada ya. Kalau menurut saya lebih enak menghafal yang tidak ada ya. Misalnya Witaka tadi tidak ada yang di mana. Oke, Wicara juga. Kemudian Piti ya terserah. Piti mungkin mau menghafal yang tidak ada boleh, yang ada boleh gitu ya. Kemudian Adimoka lebih gampang lagi kan, cuman tidak ada di Pancawiyana dan Wicikica ya. Wirya tidak ada di 16 Ahetuka Cita. Oke, kemudian Canda tidak ada di Mohamula dan Ahetuka. Ya, Canda ada enggak di Dosa Mula Cita? Ada ya. Ada enggak di Jana Cita? Tentu dong harus ada hasrat dong yang mencapai jana ya. Ada enggak di Lokutara Cita? Ada ya, karena dia tidak adanya hanya di sini. Yang ini enggak ada. Oke, pinter-pinter. Sekarang tadi berarti Anya Samana Cetasika sudah selesai ya. Untuk Anya Samana Cetasika sampai yoganya sudah selesai. Nah, sekarang kita ke kelompok yang kedua, yaitu Akusala Cetasika. Akusala Cetasika berarti yang kita lihat hanya di mana? Akusala Cita, ya kan? Akusala Cetasika hanya bisa muncul di Akusala Cita, ya. Akusala Cita berarti yang mana? Hanya ini kan? Enak ya, cuma lihat 12 ini aja kok. Oke? Nah sekarang kita ayo diingat-ingat lagi. Akusala Cetasika apa aja? Kelompok pertama, Moha Catuka ya. Moha Catuka terdiri dari Moha, ya, masih bisa ngintip nih. Moha, Ahirika, Anotapa, Udaca ya. Ada nama kelompoknya disebut juga sebagai Saba Akusala Sadarana ya. Jadi yang muncul di semua kesadaran yang tidak baik ya. Jadi Moha Catuka itu 4 itu udah pasti ada di 12 ini. Jelas ya. Kan dia Saba Akusala Sadarana. Jadi faktor mental yang muncul di semua kesadaran yang tidak baik. Jadi Moha, Ahirika, Anotapa, Udaca itu pasti ada di 12 ini. Udah nggak usah dilihat satu persatu lagi. Oke? Karena kan seperti yang kemarin sudah diceritakan, Moha itu kan delusi ya, yang seperti katarak kan yang membutakan kita sehingga kita bisa menganggap bahwa ada sesuatu yang kekal yang patut kita pertahankan ya. Kemudian ada hal yang akan bisa membuat kita bahagia jadi kita kejar terus gitu ya, karena dia membutakan kita ya, sering menipu kita lah gitu karena ketidaktahuan. Nah kemudian untuk melakukan perbuatan jahat itu kan biasanya ada ahirika kan, karena tidak ada rasa jijik kan untuk berbuat kejahatan dan tidak ada rasa takut akan konsekuensinya, ada otapa ya. Kemudian udaca berarti batin yang bingung ya. Nah batin yang bingung itulah yang justru gampang untuk diajak untuk berbuat kejahatan ya. Makanya si mau ini ya itu pasti ada di 12 akusala cita. Oke. Mau kan, Moha, Ahirika, Anotapa dan Udaca ya. Kemudian sekarang berarti kita tinggal lihat 3 kelompok yang lain, 3 subkelompok yang lain. Subkelompok yang kedua apa? Kelompok loba kan ya. Ada apa aja? Loba, lu di mana ya? Loba diti mana ya. Oke. Nah, untuk cetasika loba berarti yang kita lihat untuk kelompok loba ya, loba diti dan mana, berarti yang kita lihat yang mana? Hanya loba mula cita ya. Kelompok loba diti mana itu tidak bisa muncul di dosa mula cita atau moha mula cita. Dia hanya muncul di cita yang ada lobanya ya gitu. Nah kenapa ini disebut sebagai loba mula cita, kesadaran yang berakar pada loba? Karena sudah pasti di 8 ini semua ada loba. Gitu loh ya. Kalau tidak ada loba ya tidak mungkin disebut sebagai loba mula cita.
gitu. Oke. Jadi di 8 ini semua ada loba. Ya. Tapi tidak di semua ini ada diti dan tidak di semua ini ada mana. Ya. Diti adanya di mana? Berarti di diti gata sampayuta cita, ya. Masih ingat Kak nama-namanya? Ayo coba yang ini apa? Nasa, sahagata, diti gata, sampayuta, asangkarika, sasangkarika, ya. Ini diti gata, wipayuta, asangkarika, ya. Diti gata, wipayuta, sasangkarika. UPK sahagata, diti gata, sampayuta, asangkarika, sasangkarika, ya. Ini yang wipayuta, asangkarika, sasangkarika, ya. Jadi dari 8 ada 4 yang berasosiasi dengan pandangan salah. Diti kan pandangan salah. Diti gata sampayuta berarti berasosiasi dengan pandangan salah. Ini ada diti, ini ada diti, ini enggak ada. Yang ini ada lagi, ya. Jadi kalau misalnya diti itu muncul, dia harus muncul dengan kesadaran loba mula yang ada di diti gata sampayuta. Gitu, ya. Jadi dia hanya muncul di sini, nih, gitu. Oke, yang tidak ada ditinya dia berarti enggak ada diti. Yang ada di diti sampayuta berarti ya ada diti di kesadaran itu. Jelas, ya. Oke. Cetasika yang satu lagi yang di kelompok loba, mana, kesombongan, ya. Nah, kalau mana, kalau misalnya harus muncul, ya, dia akan muncul di loba mula cita yang diti gata wipayuta, yang tidak berasosiasi dengan pandangan salah, ya. Jadi mana seandainya harus muncul, dia hanya bisa muncul yang di sini, ya. Yang diti gata wipayuta. Tapi mana itu tidak harus muncul, tergantung, ya, tergantung sebab terdekatnya. Oke. Nah, di sini kita lihat mana bisa nggak muncul di sini? Nggak bisa, ya. Mana dan diti itu tidak bisa muncul bersama-sama. Oke. Karena diti itu adalah suatu sifat di mana dia memutarbalikkan fakta. Jadi dia salah mengevaluasi suatu fenomena, dianggap ada misalnya pancakanda itu adalah satu wujud yang solid, ya, ada diri, ya, itu kan diti. Oke, ada pandangan salah tentang identitas diri. Nah, sedangkan mana itu adalah suatu sifat untuk menonjolkan ini aku, menonjolkan diri. Jadi sifatnya itu berbeda. Oke. Dan di kitab komentar menyebutkan bahwa diti dan mana itu bagaikan 2 ekor singa jantan yang tidak bisa berada di satu tempat. Gitu. Jadi mana dan diti itu tidak mungkin muncul di satu kesadaran. Mana dan diti bisa nggak muncul di dosa mula cita? Nggak bisa, ya. Karena diti, walaupun bagaimana diti itu identitas tentang diri, ya. Sebenarnya pandangan tentang ada diri itu kan seperti ada sesuatu yang menjadi milik. Diri itu kan milik, gitu kan. Nah, makanya dia termasuk ke yang kelompok loba. Milik itu memiliki sesuatu itu kan keserakahan, ya. Jadi dia masuk ke kelompok loba. Oke. Sedangkan terus mana itu kan fungsinya itu kan memuji diri sendiri kan, ya, suka memuji diri sendiri. Berarti sebenarnya dia narsis, mencintai dirinya sendiri. Itu adalah juga sifat dari loba. Makanya mereka termasuk ke kelompok loba, bukan dosa. Gitu. Oke, ya. Nah, dan di sini kalau diti itu sudah pasti muncul di cita yang ada diti gata sampayuta, berasosiasi dengan pandangan salah. Kalau mana tidak harus muncul, ya. Jadi kita nggak boleh balik, oke? Kesombongan seandainya muncul, misalnya seseorang lagi memuji diri, berarti cita yang muncul kan yang loba mula cita yang diti gata wipayuta plus mananya, ya. Tapi kalau misalnya saat itu dia melakukan sesuatu dan dia tidak tahu bahwa itu dia tahu itu salah tapi tetap melakukan, ya.
berarti kan dia tidak berpandangan salah. Tapi di saat itu dia tidak sedang memuji diri, ya itu berarti kan mananya nggak harus muncul. Tapi kesadaran yang muncul juga adalah yang Ditthigata Wipayuta. Jadi mana kalau muncul, dia muncul di Ditthigata Wipayuta. Tapi kalau Ditthigata Wipayuta Citta muncul, tidak harus selalu disertai oleh mana. Nah makanya mana itu termasuk ke kelompok yang asosiasi tidak pasti. Atau kita ada istilah yang disebut sebagai aniyata yogi. Nanti ada ya, aniyata yogi. Itu adalah asosiasi yang tidak pasti. Jadi mana itu tidak harus selalu muncul, walaupun Ditthigata Wipayuta Citta itu muncul. Jelas ya? Misalnya seseorang dia tahu mencuri itu salah. Oke, kemudian dia tetap mencuri, berarti dia tidak berasosiasi dengan pandangan salah kan? Ya, dia mencurikan atas dasar serakah. Makanya cita yang muncul adalah yang Ditthigata Wipayuta. Ya, nah tapi di saat itu kan dia tidak sedang membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau mana itu muncul kan membandingkan diri dengan orang lain kan, bisa merasa lebih superior, bisa juga merasa sama, atau bisa juga merasa lebih inferior. Ya, jadi landasan kesombongan itu bukan hanya selalu kalau di superior. Yang inferior juga bisa ya. Kalau yang sama juga bisa, misalnya ada orang yang lebih baik tapi dia menganggap paling juga saya gitu ya, dianggap setara. Oke. Kemudian kalau yang inferior itu sebenarnya dia tahu orang itu posisinya itu lebih tinggi secara status sosial misalnya atau status ekonomi, tapi dia tetap merasa ya udah, emang kenapa kalau dia lebih kaya misalnya, emang kenapa kalau dia lebih pintar gitu. Jadi dia nggak angkuh, tidak mau menerima nasihat ya. Jadi itu adalah landasan kesombongan. Oke. Nah, makanya si mana itu tidak harus selalu muncul ya. Jadi dia termasuk yang tidak pasti. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kelompok dosa ya. Kelompok dosa. Dosa ada berapa? Ada 4, yaitu dosa, isa, macarya, kukuca. Oke. Dosa 4 itu ya, kalaupun muncul hanya muncul di antara dosa mula cita ya. Nah, ini namanya dosa mula cita. Berarti kalau muncul yang sudah pasti ikut adalah dosa ya. Kalau dosa yang nggak ikut nggak jadi dosa mula cita. Ya, jadi dosa udah pasti ikut. Oke. Nah sekarang kita tinggal lihat isa, macarya dan kukuca. Ya, isa, apa tuh isa? Iri hati. Ya, macarya, kikir. Oke. Kemudian kukuca, penyesalan. Isa, sebab terdekatnya apa? Atau objeknya ya, adalah kebahagiaan atau keberhasilan orang lain ya. Kalau yang macarya justru kesuksesan diri sendiri ya kan. Kalau kukuca perbuatan baik yang tidak dilakukan di masa lalu atau perbuatan jahat yang telah dilakukan di masa lalu. Berarti ini 3 mempunyai objek yang berbeda ya. Karena mempunyai objek yang berbeda, mereka tidak bisa muncul bersama-sama ya. Jadi saat kita sirik sama orang ya, dosa mula cita yang muncul itu disertai oleh isa gitu ya. Saat kita takut orang lain tahu kalau kita menang tender, berarti dosa mula cita yang muncul adalah yang disertai dengan macarya ya. Aduh, tadi pagi saya lupa nih meditasi misalnya. Berarti dosa mula cita itu muncul dengan kukuca. Karena objeknya berbeda, makanya munculnya sesuai dengan situasi, tidak bisa muncul bareng. Oke? Tetapi sama seperti mana tadi, dosa mula cita yang muncul tidak harus disertai dengan salah satu ini. Tergantung, ya kan, tergantung sebab terdekatnya kan ya. Tapi ada juga sebab terdekat yang hanya benar-benar bisa memunculkan
dosa saja tanpa disertai oleh 3 ini? Apa? Bisa nggak dosa mula cita hanya dosa saja tanpa 3 ini? Bisa, kalau sebab kemunculannya adalah 9 landasan kemarahan, ya. Kalau sebab terdekat dari dosa kan 9 landasan kemarahan, ya. Kalau misalnya dia telah menyakiti saya, kan nggak ada di sini, ya kan? Nah akhirnya marah gitu, berarti dosa mula cita yang muncul hanya dosa aja, tidak disertai oleh Isa, Masaria dan Kukuca, gitu. Jelas ya? Nah, tapi berarti dosa, cetasika dosa bisa muncul bareng Isa enggak? Bisa dong, ya. Kan kalau nggak ada dosa tadi nggak jadi dosa mula, ya. Loba bisa muncul bareng mana? Loba sama mana bisa? Bisa, ya. Kalau enggak kan jadi loba mula cita. Jelas ya? Oke. Jadi yang tidak bisa sama-sama tadi ada Isa, Masaria dan Kukuca, ya. Terus dan dia juga tidak harus muncul sama kayak mana. Jadi dia juga termasuk aniyata yogi, ya. Kita udah dapat aniyata yoginya 4 nih. Ini ada mana, ya. Oke. Kelompok selanjutnya, Tinamida Wicikica, ya. Tinamida dulu. Tinamida apa? Lamban, ya, kelambanan dan kantuk, ya. Jadi tidak ada energi, ya, tidak ada energi untuk melakukan sesuatu, ya. Nah, jadi tinamida itu adalah cetasika, akusala cetasika yang munculnya di cita yang perlu dorongan. Karena dia tidak punya energi kan. Jadi kalau untuk muncul dia perlu dorongan. Jadi yang di mana? Sasang karika. Nah, dan dia ada di kelompok yang sasang karika. Di sini ada enggak? Ada. Bisa enggak muncul di sini? Tinamida. Tidak bisa karena dia hanya bisa muncul di akusala cita. Jelas ya? Kan dia termasuk akusala cetasika. Jadi yang bisa munculnya hanya yang di 12 ini, ya. Tidak bisa muncul di yang sobana, yang indah, gitu. Oke? Nah, dari 12 ini yang sasangkarika yang mana? 2, 4, 6, 8, ya kan? Yang sasangkarika kan, yang perlu dorongan kan? Oke, di dosa mula ada enggak? Ada. Di moha mula ada enggak? Enggak ada. Jadi berarti tinamida hanya bisa muncul di mana? Berapa cita? 5 sasangkarika cita. Oke, 5 sasangkarika cita. Nah, tetapi ternyata tidak semua sasangkarika cita itu juga harus disertai oleh tina dan mida. Jelas ya? Tina mida itu hanya bila kalau memang citanya itu sedang tidak ada energi untuk melakukan sesuatu kemudian didorong terus melakukan, ya. Tapi kadang kita bukannya tidak ada energi tapi istilahnya malasnya bukan karena kekurangan energi tapi ya misalnya mau mencuri terus ragu kan mencuri itu, tahu mencuri itu tidak benar misalnya yang di 3 Tawipayuta, ya, tapi karena didorong-dorong sama teman ya udah akhirnya mencuri. Dan saat itu kita belum tentu dalam keadaan yang tanpa energi gitu loh, ya. Kalau yang tanpa energi itu kan berarti mungkin dia sedang males, tidur-tiduran gitu kemudian didorong untuk melakukan sesuatu yang tidak baik gitu, ya. Bisa bedakan ya. Jadi tinamida itu juga termasuk aniyata yogi. Dia kalau muncul, dia hanya bisa muncul yang diantara salah satu sasangkarika cita, ya. Tapi tidak selalu sasangkarika cita itu harus disertai oleh tina dan mida, ya. Tambah lagi berarti aniyata yoginya, ya. Gitu. Oke, apalagi dari sini yang penting. Nah, tinamida di sini
dia kan adanya di Sasangkarika Cita ya. Kemudian walaupun Tinamida misalnya dia muncul di sini, yang di Ditigata Sampayuta ya, yang Sasangkarika. Ditigata Wipayuta yang Sasangkarika. Dan kita tahu bahwa mana juga bisa muncul di situ kan? Ya. Nah, Tinamida dia bisa muncul bareng-bareng dengan mana? Bisa ya. Dia juga bisa muncul bareng-bareng dengan Isa atau Macarya atau Kukuca. Ya, jadi misalnya waktu di sini ada Isa muncul ya, dan Sasangkarikanya juga disertai Tinamida itu bisa. Gitu. Oke? Jadi cemburunya malas-malesan, saya juga ngerti cemburu malas-malesan gimana caranya. Ya, kikirnya malas-malesan, nah itu nggak tahu deh gimana caranya ya. Pokoknya ya berarti kan Isa Macarya Kukuca kan tadi tidak bisa muncul sama-sama ya. Tapi Tinamida dia bisa muncul sama mana, atau muncul sama Isa ya, atau sama Macarya atau sama Kukuca bisa. Jelas ya? Oke, waktunya mepet juga ya, tinggal berapa, ini kan cepat ya. Ada setengah jam, enggak? Setengah 9, masih 20 menit lah ya. Mau tanya jawab atau mau lanjut sedikit? Hah? Oh iya, Wicikica saya lupa. Wicikica itu paling gampang. Wicikica itu hanya muncul di satu cita, yaitu Wicikica Sampayuta Cita. Itu udah paling gampang. Hanya satu-satunya cetasika yang bisa muncul di satu cita. Gitu. Yang lain kan banyak ya. Ada yang 5, ada yang beberapa gitu ya. Wicikica itu hanya bisa di satu. Oke. Jadi itu paling gampang. Oke, mungkin yang Sobana yang gampang dulu satu. Nah, tadi ini adalah Akusala Cetasika, jadi kita hanya melihat 12 ini aja kan. Gampang ya, hanya melihat 12. Nah, kalau yang Sobana, Sobana Cetasika ada berapa totalnya? 25, dibagi menjadi berapa subkelompok? 4, apa aja? Sobana, Sadarana atau faktor mental universal untuk yang indah ya. Oke, itu ada 19 kan? Ya. Kemudian kelompok kedua Wirati, ini kurang I ya. Wirati ada 3 kan? Apamanya ada 2, kemudian Panyindriya, ini Panyindriya jangan Panya ya. Panyindriya ada 1 ya. Kita lihat yang ini aja deh dulu, gampang nih, nggak usah hafal. Sobana Sadarana. Kalau ini nggak usah hafal cita yang dia ikut, tapi kalau disuruh ngapal nama cetasikanya, masih ingat Kak? Ayo. Apa diawali dengan apa? Sada, Sati, Hiri, Otapa, Aloba, Adosa, Tatrat, Majat, Tata. Nah, terus yang 6 pasangan, Cita Pasadi, Kaya Pasadi, Cita Pasadi. Kaya Lahuta, Cita Lahuta. Kaya Muduta, Cita Muduta. Kaya Kamanyata, Cita Kamanyata. Kaya Pagunyata, Cita Pagunyata. Citu Jukata, Kayu Jukata dan Citu Jukata. Ya. Nah, ngapalnya susah-susah, ternyata kalau untuk asosiasinya paling gampang. Karena dia termasuk Sobana Sadarana. Ya, jadi dia muncul di semua Sobana Cita. Udah merem aja. Sobana Cita ada berapa? 59 atau 91 ya. Jadi Sobana Cita dari mana? Ini udah saya garis ini, tereret ya. Ini asobana, ini yang tidak indah. Ini semua adalah yang sobana ya. Jadi 19 cetasika itu pasti sudah ada di sini semua. Udah nggak usah pilih-pilih lagi. Di sini, dari sini semua ya. Ya kan? Dari Kama Sobana semua, Rupa Wacara dan Lokutara. Itu 19 ini sudah ada. Ya. Oke. Nah, kemudian berarti kita tinggal lihat yang ini aja sebenarnya. Yang Wirati, Apamanya dan Panya, ya. Nah, Wirati, apa terjemahannya kemarin? Terjemahannya penahanan diri, ya. Jadi
Kalau sama waca berarti dia yang menahan kita untuk tidak melakukan ucapan yang tidak benar. Jadi dia kan terjemahannya sebagai ucapan benar. Oke. Sama kamanta perbuatan yang baik benar ya. Jadi dia menahan kita supaya tidak berbuat yang tidak benar ya. Sama ajiwa adalah penghidupan benar ya. Jadi menahan kita supaya tidak melakukan penghidupan yang tidak benar ya. Nah, 3 ini juga pilih-pilih dia ya. Untuk di Lokia Cita ya, di Lokia Cita berarti yang dari 81 ini kan Lokia Cita ya. Di Lokia Cita 3 ini hanya bisa muncul di Maha Kusala Cita. Di Maha Kusala Cita di sini. Oke. Ya, 3 wirati hanya bisa muncul di Maha Kusala Cita. Tetapi sama, dia juga tidak harus muncul. Dan kalau muncul itu adalah satu-satu. Jadi sama waca tidak bisa muncul bareng sama kamanta ya atau sama ajiwa. Jadi sama waca yang muncul sendiri kalau memang harus muncul. Jadi misalnya gini, saya sekarang sedang sharing abhidhamma. Kemudian mungkin ada tercetus untuk berbohong, baru mau gitu. Kemudian ini nggak boleh bohong. Nah berarti saat itu yang muncul, yang mengendalikan saya untuk tidak berbohong adalah salah satu dari Maha Kusala Cita yang disertai oleh sama waca, gitu. Jelas ya? Nah saat itu berarti kan saya tidak sedang mengendalikan diri untuk tidak membunuh kan? Saat saya mengendalikan diri untuk tidak berbohong, kan tidak di saat yang sama, di momen yang sama saya mengendalikan diri untuk tidak membunuh atau berzina ya. Nah berarti kan sama kamanta ya nggak bisa muncul dong ya. Dan saya sekarang kan tidak lagi cari duit istilahnya kan. Nah itu berarti sama kamantanya, sama ajiwanya juga nggak muncul gitu ya. Jadi dia kalau di Lokia Cita dia hanya bisa muncul di Maha Kusala ya. Nah kenapa hanya di sini? Nah kita lihat nih. Sama ini 3 wirati ini dia bisa muncul di sini kemudian di Lokutara Cita. Oke. Tadi kalau di Maha Kusala Cita kan dia munculnya 1 per 1 ya. Tapi kalau di Lokutara Cita kalau dia muncul bersamaan. Gitu. Oke. Masih ingat 8 jalan utama atau JMB 8, jalan mulia berusul 8 ya. Apa aja sih? Samaditi, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa ya. Kemudian ada sama wayama, sama sati dan sama samadhi. Kan gitu ya. Nah, berarti 3 wirati ini adalah bagian dari JMB 8 ya. Saat seseorang dapat memunculkan kesadaran jalan, itu berarti JMB 8-nya sudah berkembang dengan sempurna ya. Jadi 3 ini muncul untuk menyempurnakan 8 jalan utama itu. Gitu. Makanya di kesadaran lokutara, di kesadaran jalan ataupun di kesadaran buah di pala ya, ketiga-tiganya ini pasti muncul dan munculnya bersama-sama, tidak terpisah. Ya, karena seseorang bisa mencapai kesadaran jalan itu kalau JMB 8-nya sudah berkembang dengan sempurna. Gitu. Oke. Nah, kemudian dia muncul di Maha Kusala tadi kan hanya untuk mengendalikan kita supaya menahan diri untuk tidak berbuat yang tidak benar atau berucap tidak benar. Nah, kalau di Lokutara dia itu lebih sakti. Kalau di Lokutara dia bisa memotong kaki-kaki untuk ucapan yang tidak benar, ya, memotong kaki untuk perbuatan yang tidak benar dan memotong kaki untuk yang penghidupan tidak benar. Jadi begitu kesadaran jalan muncul, ya, itu yang namanya akar ucapan tidak benar, perbuatan tidak benar, penghidupan tidak benar itu hancur dan tidak akan muncul lagi. Tapi tergantung tingkatan pencapaiannya,
ya. Jadi Sotapati mungkin separuh yang kaki sebelah kanannya setengah. Jadi Sakadagami setengahnya lagi. Ya, nanti Anagami kaki kiri setengah, nanti Arahata satu kaki lagi setengahnya lagi, ya. Tapi at least begitu muncul di Sotapati Magga, ya, ini dia sudah memotong sampai kemungkinan untuk seseorang itu terlahir di alam apaya itu sudah tertutup. Gitu, ya. Makanya seorang yang sudah mencapai Sotapanna, dia tidak akan bisa melanggar lagi 5 sila. Bahkan dalam keadaan mimpi pun dia tidak akan mimpi untuk berbohong atau mungkin membunuh dan sebagainya. Oke. Jadi makanya itulah kenapa seorang yang sudah mencapai pencerahan Sotapanna itu sudah otomatis tidak akan melanggar sila karena akarnya sudah dicabut. Termasuk pelanggaran sila kan, ucapan tidak benar, berbohong, ya. Itu kan bagian dari sila, oke. Kemudian perbuatan tidak benar, membunuh. Ya kan? Membunuh, berzina, mencuri kan 5 sila. Ya. Oke, jadi makanya kalau misalnya kaki-kakinya udah dipotong, dia tidak bisa berdiri lagi, maka seorang Sotapanna tidak bisa melanggar 5 sila lagi, gitu. Oke. Jadi itu. Kalau di Putujana ya itu hanya untuk pengendalian. Jadi sebenarnya masih bisa kan, cuma kita bisa mengendalikan diri gitu ya, karena ada saat kita mengendalikan itulah salah satu di antara ini muncul, tergantung situasinya gitu ya. Kita bisa melanggar sila soal ada kesempatan misalnya ya, tapi juga bisa karena kita mengingat kita sudah mengambil sila ya gitu. Kemudian yang tadi cuman bisa di sini. Nah, karena sudah di sini bisa. Nah, karena sudah dihancur di sini, dia masih bisa nggak muncul di sini? Mahakiriya. Mahakiriya itu cita buat siapa? Arahat, Buddha atau Pacceka Buddha, ya. Berarti orang yang sudah bisa memunculkan arahata, magga dan pala. Ya, kalau orang yang sudah bisa memunculkan arahata, magga dan pala, berarti kaki-kaki yang tadi sudah putus semua belum? Sudah kan? Nah, dan otomatis sudah tidak akan muncul lagi kan? Jadi buat apa lagi dia muncul di sini? Yang seperti itu, dia mau mengendalikan apa lagi? Tidak ada lagi yang harus dikendalikan. Kotoran batinnya sudah tidak ada untuk seorang arahat atau Buddha atau Pacceka Buddha. Makanya 3 wirati itu tidak muncul di Mahakiriya. Hanya muncul di Mahakusala buat kita-kita ini loh, gitu ya. Di Sotapanna masih muncul nggak? Masih bisa karena masih ada bagian yang belum hancur semua, gitu. Jelas ya? Oke, muncul nggak di Mahawipaka? Di wirati? Enggak, ya. Karena wirati itu kita melihat bahwa sebenarnya itu adalah suatu dia sifatnya adalah kusala. Ya, kusala, kayak melakukan sesuatu ya, kusala. Sedangkan wipaka ini kan hanya menerima resultan. Ya, jadi dia tidak muncul di Mahawipaka, itu satu. Yang kedua, objeknya juga beda, ya. Kalau misalnya tadi sama waca kan mengendalikan diri untuk tidak berucap, berarti harus saat mau melakukan ucapan tidak benar dia kendalikan, ya. Sama kamanta saat mau melakukan sesuatu perbuatan yang tidak benar dia kendalikan. Nah, kalau Mahawipaka dia objeknya nanti kita belajar ada yang disebut sebagai objek kecil. Nanti di bab 3 ya. Tapi yang supaya gampang ingat aja sifat dari wirati itu adalah kusala ya. Jadi makanya dia tidak muncul di wipaka. Oke. Tadi yang kiriya sudah jelas ya, kenapa tidak muncul di mahakiriya. Ya. Nah, di kesadaran jana dia muncul enggak? Dua kelompok ini ada nama lain disebut apa? Masih ingat? Rupa wacara jana dan arupa wacara jana disebut juga sebagai mahagata. Masih ingat enggak? Mahagata itu kesadaran yang lebih tinggi. Ya, kesadaran yang lebih tinggi. Seseorang yang bisa mencapai jana itu kan kesadarannya itu sudah lebih bagus, lebih baik gitu ya. Nah, bisa enggak si 3 wirati muncul di Mahagata Cita? Tidak bisa ya, karena di Mahagata Cita itu saat objeknya adalah apa sih?
misalnya di rupa wacara jana, ya, itu objeknya adalah patibaga nimita, dan dia hanya berupa satu konsentrasi, ya kan, berupa suatu konsentrasi. Nah, saat seseorang mencapai jana atau memunculkan kesadaran jana, dia kan hanya konsentrasi di objeknya, ya. Di saat itu kan tidak akan muncul perasaan ingin berbohong, ya, ingin mencuri dan sebagainya, karena sudah fokus aja di patibaga nimita, ya. Nah, makanya wirati tidak muncul, dan seseorang hanya bisa memunculkan kesadaran jana kalau sebelumnya silanya sudah murni, ya. Tidak ada lagi pelanggaran, baru bisa memunculkan jana. Makanya 3 wirati itu tidak muncul di kesadaran jana. Jelas ya? Karena tadi objeknya, ya, objeknya karena ini hanya konsentrasi, jadi tidak mungkin saat di dalam jana itu seseorang ingin mencuri atau berbohong, itu nggak mungkin. Ya, makanya itu nggak mungkin muncul, dan seseorang untuk mencapai jana silanya sudah harus murni duluan. Ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk apamanya dan banyak kita lanjut besok.